dengan podcast dari Deptalk. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman, dari kakak-kakak yang cantik tentunya nih. Aduh, boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu nih untuk kakak-kakaknya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih pada podcast kali ini kita akan bahas apa nih? Apa itu? Belum tahu sih. Belum tahu sih. Nggak tahu ya, masih rahasia ya. Oke. Sebelumnya, hai semuanya, perkenalkan aku Adelia Nikita Willy selaku host pada kali ini. Nah, karena teman-teman nggak tahu nih apa yang mau dibahas pada kali ini, aku mau nih kita minta perkenalan singkat terlebih dahulu nih untuk kakak-kakak yang cantik ini tentunya. Seperti pepatah berkata kayak tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu boleh dong kita minta perkenalannya terlebih dahulu. Aduh, kebetulan aku udah ada yang sayang sih. Aduh, kacau. Halo, perkenalkan nama aku Cantika, biasa dipanggil Asya juga bisa. Aku Viriala Biba, akrabnya dipanggil Biba. Aku Maria Margareta, seringnya dipanggil Tina. Nah, itu guys nama kakak-kakak yang bersedia nih untuk kita sharing session pada podcast kali ini. Ingat ya, yang satu udah ada yang sayang nih teman-teman, the viewers. Yang dua ini belum ya? Waduh, Udah sih sebenarnya aku. Udah ya, oke. aduh. Aku di sini ya teman-teman. Kalau bahasa yang sayang gini. Nah, langsung aja nih, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai destinasi viral, worth it atau cuman FOMO doang nih untuk didatengin tentunya dengan wisatawan. Nah, seperti yang kita tahu nih Kak, kalau misalnya fenomena destinasi wisata yang viral di media sosial ini banyak tempat yang viral karena foto dan videonya yang diunggah di platform media sosial. Tetapi menurut kakak nih, apakah tempat-tempat yang viral itu worth it atau cuman orang tuh cuman mau ngikutin tren doang nih, sekadar FOMO kalau kata anak Gen Z. Betul. Ini yang mana nih? Siapa? Semuanya Aku? Gen Z nih Kita soalnya. Sultan dulu. Sultan. Aduh. Silakan. Oke. Nah, menurut pendapatan aku ya teman-teman. Pendapatan? Wow. Gaji. Pendapat. Guys, sorry guys. Aman aja. Agak dingin tangan ini ya Kak. Pendapat. Tangga ya. Menurut pendapat, Ya. Sorry ya. sorry guys. Menurut pendapat aku nih teman-teman, itu sebenarnya tergantung balik ke diri sendiri ya. Karena sesuai pengalaman aku tuh pernah berkunjung ke destinasi viral atau yang disebut sebagai destinasi FOMO. Nah, ketika aku datang ke destinasi tersebut, ternyata destinasinya itu udah rusak karena udah banyak nih orang-orang Pengunjung yang yang datang berkunjung gitu ya, ya. Kak. Jadi infrastrukturnya, fasilitasnya itu udah nggak seperti pertama kali destinasi itu dibuka gitu. Jadi waktu aku ke situ sih ekspektasiku tuh ketinggian, bakal cantik nih, ternyata enggak, biasa aja gitu. Kayak kita ini kan sering ada tugas untuk observasi Hmm, desa betul. wisata. Itu sering juga dapat banyak zongnya ya. Zong banget Iya sih. Karena yang kita tahu juga kalau misalnya desa wisata itu kan banyak dikelolanya bukan sama anak muda Iya, tentunya. benar banget. Apalagi kan kalau video-video di media sosial tuh kan nggak secantik dan nggak seindah aslinya gitu. Iya, banyak tipuan filter nih. Iya, kadang kita juga harus lihat jadwal update-nya. Bener. Jadi kita berarti kalau mau datang harus cari tahu dulu nih Iya, benar tempat banget. ini tuh gimana, buruk dan baiknya itu gimana. Iya, betul. Nah, boleh dong saya tanya-tanya lagi nih ya Kak. Boleh sekali. Kalau nggak boleh, podcastnya sampai sini aja. Aduh, nggak boleh dong. Iya. Nah, menurut kakak nih, apa sih yang buat destinasi wisata itu bisa menjadi viral di media sosial? Oke, siapa? Aku boleh? Boleh. Oke, kalau menurut saya nih, Asya Cantika. Aduh, yang udah ada nih yang sayang katanya. Jadi kalau menurut aku nih, kalau yang membuat destinasi wisata itu jadi viral di sosmed itu tergantung bagaimana apa yang dia
tampilkan apa daya tarik dari di suatu destinasi tersebut. Misalnya nih di Danau Toba, kebanyakan kan destinasi wisata alam, mereka banyak ke sana untuk camping, terus juga Menikmati alamnya. iya betul. Terus juga budaya juga banyak kan di Danau Toba seperti Huta Sialagan yang menceritakan tentang sejarah-sejarah budaya Batak terlebih dahulu. Jadi ya itu tergantung bagaimana mereka membuat daya tarik itu menjadi sebuah keunggulan untuk destinasi tersebut. Oke. Gimana? Teman-temannya ada yang Aku mau? setuju sih sama tanggapannya si Shantika. Si sayang. Oh my god, selalu disinggung ya. Ada julukan baru si kawan ini. Aduh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah kan tadi udah cerita nih kalau misalnya udah pernah nih datang ke tempat viral, gimana sih pengalaman kakak saat berada di sana gitu? Sebenarnya kalau misalnya kunjungin desa wisata gitu ya, saran dari aku nih, jangan pernah membuat ekspektasi di kepala. Iya, betul. Buat aja itu gimana adanya nanti lah. Kayak misalnya kami sering pergi waktu semester 1, semester 2 itu kan sering melakukan observasi desa wisata ya. Di situ ya 50-50 lah, ada yang sesuai ekspektasi, ada yang benar-benar zonk. Yang paling parah itu kami pergi ke salah satu desa wisata dan di mana itu aksesibilitasnya itu hancur banget. Rusak ya, Iya, nggak parah. nggak Dan diperhatikan. kiri kanannya itu awalnya masih oke sih, pohon-pohon jagung, kiri kanan gitu kan. Terus nggak lama kemudian ada tumpuan-tumpuan sampah tuh kiri kanan. Aduh. Jujur itu panik ya. Iya. Habis itu Karena kalau- kita kayak ngerasa takut salah lokasi. Iya, karena juga nggak ada perumahan warga yang bisa kita tanya alamat desa wisata ini gitu. Jadi nggak lama kemudian udah nampak satu rumah gitu kan, satu posko jualan gitulah. Terus pas kami nanya, ini desa wisata ini mana Bu? Maunya jangan lewat jalan sini, dia ada 2 jalur. Jalur sini kemarin baru ada pembegalan. Syukur aku selamat di hari itu guys. Kalau enggak aku ikut dibegal. Waduh, Jadi aku kacau udah ya. penakut lagi. Aku harus buat memprotek diri sendiri jadinya dengan berdoa kepada Allah SWT. Aduh. Jujur tadi pertanyaannya apa? Karena begal ini. Gimana sih pengalaman kakak waktu datang ke tempat wisata Ya yang itulah viral? pengalamannya itu kadang kita ikut karena FOMO. FOMO itu kan kita berarti udah menaruh ekspektasi kalau ya apa yang kita lihat ini Sesuai dengan Cantik Harus lah cantik, gitu. harus bagus. Iya. Nah, Perfect lah iya, intinya. kalau misalnya alam mostly sih udah pasti perfect ya. Kayak aku pernah ke Palaruga itu tuh sesuai sih dengan apa yang aku lihat di foto. Cuman aku nggak expect kegiatannya bakal secapek itu ya. Karena itu kan Nguras arus. energi Iya, banget. itu aja sih pengalaman dari aku. Kira-kira aku mau nanya nih, ada nggak sih kakak-kakak yang pernah camping nih? Aku sering. ini anak alam banget nih, Is, kakak ini. keren dong, perempuan anak alam tuh keren. Makasih sayang. Aduh, jangan dipanggil sayang, nanti ada yang marah loh. Sama-sama cinta. Nah boleh dong sharing tentang pengalamannya selama camping di tempat yang menurut kakak tuh bagus gitu. Oke. Nah, aku pertama kali camping tuh tahun 2022 itu di Ujung Silalahi. Paropo ya? Iya, Paropo. Jadi karena pertama kali nih, aku kan excited gitu kan. Jadi barang-barang yang nggak perlu aku bawa tuh aku bawa. Jadi kayak berlebihan gitu sebenarnya di aku. Tapi ya namanya pertama kali kan, kita juga nggak tahu gitu. Iya. Tapi Masih kalau- awal. Tapi kalau pengalaman dari diri sendiri sebenarnya seru sih camping itu. Apalagi aku camping di view-nya tuh Danau Toba. Jadi di sini tenda, ya udah di sini Danau Tobanya gitu. Kalau kata orang bilang kayak lihat surga dunia. Iya, benar, katanya. Tuh. Nah, aku mau nanya nih, bahas tentang camping. Aku mau nanya nih, apa sih tujuan dan manfaat dari camping menurut kakak yang udah pernah camping ke tempatnya langsung nih? Apa ya? Menurut aku manfaatnya biar aku nggak stres aja sih, karena itu Healing kan, ya. Iya, healing. Jadi aku melepas diriku ke alam itu suatu refreshing diri aku, biar aku harus membuka jalan yang baru, ya udah
di tempat inilah aku tinggalkan yang buruk-buruk seperti itu. Aku Oh, juga boleh. aku juga pernah ikut camp, tapi kayak kegiatan yang diadain dari sekolah untuk forum gitu, untuk membentuk forum. Jadi kegiatannya ini kegiatan kebersamaan gitu. Nah, jadi manfaat yang bisa aku dapat dari aku ikut camping bareng-bareng itu, kan itu dari berbagai SMA dan SMK yang diambil ya. Terus juga itu dikumpulin di air terjun di alam gitu. Satu tenda 3 orang tumpuk-tumpuan. Di situ aku dapat banyak manfaat sih, ya kebersamaan, terus juga untuk solid dan saling memahami satu sama lain juga. Terus di situ aku juga lebih ke memahami cara bertahan hidup. Karena di sana kan untuk mandi aja. Kalau misalnya kita di rumah ini, kalau di rumah kan kita mau mandi ya tinggal mandi. Iya, ada benar. airnya. Iya, di rumah pun apalagi tinggal buka baju, tinggal ini ya Bebas kan. lah Iya, ada intinya. kebebasan sendiri gitu ya kan. Kalau misalnya di alam kan kita takut-takutan Terbatas. ya. Seru Karena orangnya. hubungan kita dengan alam kan gak cuman alam ya. Iya, bener Ya sih, kan? bener. Alamnya kan ada alam lain ya kan. Nah, Alam-alam ya. jadi kita takut ya kan. Jadi dengan cara itu aku mengerti cara bertahan hidup sih, sama makan juga. Iya, aku setuju. Kalau aku sih belum ada pengalaman camping, tapi pengen banget nih camping. Kira-kira kapan kita camping ini bareng-bareng? Bahas-bahas camping nih ya. Aduh, apa nih ya? Apa nih? Sejujurnya ini Apa bridging-nya nih? patah ya. Agak jantungan Tapi sebenarnya. boleh lah. Aduh. Oke, jadi bahas-bahas camping. BTW nih, kita bakal ada yang namanya di camp vacation. Wow, Apa itu di camp Kegiatan vacation? apa itu ya Iya. Jadi, kira-kira? oke, di camp vacation ini adalah rancangan kegiatan yang kami rencanakan sama semester 4 kelas C dan kelas D berkolaborasi ya. Iya, betul. Alhamdulillah kami berkolaborasi untuk kegiatan ini. Masya Allah, bagus ya berarti. Alhamdulillah. Kebersamaan. Iya, yang dimana ini gak hanya sekedar untuk seru-seruan, di sini bakal ada edukasinya juga yang kami selipkan dalam kegiatan ini. Oke, Boleh dong aku tanya-tanya mengenai The Camp ini ya Kak. Boleh banget. Kira-kira nih kegiatan The Camp ini maksudnya berlangsung berapa lama nih waktunya? Oke, kalau misalnya waktu itu kami ambilnya 2 hari. Kalau misalnya konsepnya ini kami ngambilnya kayak perkemahan gitu. Ya udah jelas ya namanya Iya, juga camp ya. camping. Perkemahan kayak kalau Perkemahan Sabtu Minggu Iya, bersama. kalau pramuka kan ada yang namanya persami ya. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Tapi kami selipkan beberapa kegiatan Kegiatan, yang ya. menyangkut dengan dunia pariwisata. Iya. Bahas tentang kegiatan nih, boleh dong spill nih apa aja sih kegiatan yang bakal dilakuin di The Camp ini? Bisa Boleh dijelaskan? dong. Jadi nih kami akan ada banyak kegiatan mulai dari hari pertama sampai dengan hari kedua. Ini mau dari hari pertama dulu nih kegiatan Harus Hari pertama sih. harus. Nah, jadi untuk di hari pertama kami akan mengadakan mungkin have fun ya. Di hari pertama kita Ya, masih hari have fun pertama, ya. ya belum yang berat-berat Iya, sih. belum berat-berat. Nanti Masih kita yang santai-santai. Betul. Karena Takutnya kita nanti perlu kelelahan. kita perlu perkenalan juga Iya. kan. Iya. Bener sih kayak pepatah yang aku bilang Iya. itu. Aduh. Biar kita tahu siapa lagi yang harus disayang ya. Aduh. Jadi ya hari pertama pas paling kita bangun chemistry dulu lah ya kan. Yang pertama tuh ada kegiatan mini konser pastinya. Nah jadi di mini konser ini kami akan mempersembahkan seperti band, terus nanti ada penyanyi, terus juga ada modern dance ya Oh tadi iya, modern modern dance, band, terus nyanyi. Nah nanti di sambilan melakukan konser tersebut akan ada kembang api, pesta Iya. kembang Wow, api. Pesta kembang kayak api. keren banget nih ya. Diarahinnya ke peserta tembak. Jangan dong. Oh gak boleh dong, gak boleh dong. Kenapa ya Bib? Baru dengar kegiatan sekilas aja kayak udah keren banget nih betul. kegiatannya. Terus nanti juga ada rencana nih masih ada nonton film bareng. Iya. Filmnya belum boleh di spoiler. Iya, ini masih Masih rahasia. Rahasia banget ya. Biar penasaran ini yang mau berkunjung Judulnya ini. belum boleh di spoiler. Tahan. Nanti itu filmnya kita nggak sih yang peranin? Oh my god. Boleh, Kami yang main di layar itu nanti. Nanti narkoba boleh. Oh si sayang ya yang lain. Aduh,
Aduh, si sayang lagi nih yang banget ini. disenggol. Terus abis nonton bareng ada api unggun. Nah, Ya, jadi nanti pokoknya hari pertama masih senang-senang iya, aja dulu. masih bangun-bangun chemistry. Menarik minat pengunjung sih. Betul. Pokoknya Oke, hari oke. pertama tuh meriah banget itu nanti kita Insya buat Allah. itu. Terus ada juga hari kedua nih. Nah, di hari kedua ini mungkin ini akan bukan mungkin sih bukan main mungkin. eventnya. Iya, ini main eventnya ini yang ditunggu-tunggu, Pentingnya. penting Iya. banget ini. Karena di hari kedua kita bakal fokus di kegiatan. Kegiatan Iya. yang pertama ini ada podcast yang kayak kita lagi lakuin sekarang ini. Keren banget Iya, sih memperkenalkan podcast. Kalau misalnya prodi kita ini ada yang namanya ruang podcast. Untuk apa? Untuk mengeluarkan bakat yang terpendam mungkin dari pengunjung ya. Pengunjung, Mungkin ada peserta, yang punya Skill-skill public skill speaking. komunikasi yang bagus gitu. Jadi Bakat tersembunyi iya, ya. podcast ini menjadi salah satu wadah mereka gitu. Terus juga nanti yang kedua ada latihan drone. Latihan drone ini kedengarannya kayak bukan kegiatan yang gak asing gitu kan. Kegiatan yang bisa dibilang asing lah untuk kegiatan-kegiatan luar seperti ini. Kenapa kami selipkan drone? Karena di kegiatan ini karena kegiatan drone ini kan juga Ayo, apa nih? sorry, tenang, Gak apa-apa. tenang, tanganku dingin. Kita semua tangannya dingin ya di sini karena AC-nya terlalu dingin. Hatiku dingin. Kenapa Aduh. itu kegiatan? Tapi kalau aku nih ya, kalau aku pribadi nih, kalau denger kata drone nih, kayak ih keren banget ini orang-orang yang bisa main drone gitu Iya. loh. Nah jadi Kayak layar yang terbang-terbang gitu iya, ya. kayak kita bisa melihat sebuah satu tempat ini Iya. dari angle yang di Atau atas gitu, dari view jauh. atas ya. Kayak wow cantik banget gitu. Jadi kayak aku ngelihat orang yang bisa memakai drone itu sumpah sih. Keren sih. Ajarin pastinya. aku dong. Salut gitu. sih, salut. Karena setahu aku juga megang drone tuh bukan asal megang gitu aja. Nggak sembarangan iya, ya, nggak Kak. sembarangan. Ternyata ada teknik-tekniknya gitu. Ada Banyak yang nggak beruntung juga kan kalau misalnya kita main, karena kan dia ada remote-nya ya kan. Iya benar. Ibarat kita bawa motor aja, kalau misalnya tangan kita nggak bisa handle, Goyang-goyang. jatuh kita kan. Iya benar. Kayak kita sering lihat juga di YouTube tutorial banyak yang terjun ke sungai, kan kita meminimalisir itu, makanya kita mengadakan edukasi latihan drone ini. Apalagi drone itu kan sekarang banyak ya jenisnya. Ada yang pakai remote, ada yang pakai sensor. Jadi kita perlu nih edukasi Iya. teman-teman the viewers tentunya dan teman-teman yang bakal melakukan the camp nih. Iya. Terus ada apa lagi sih selain pelatihan di hari kedua? Apa ya kira-kira ya? Apa ya? Ayo, spill Penasaran dong. nggak? Penasaran banget sih. Harus di spill sampai tuntas nih. Mata kita interaksi tapi kosong ya. Nah, jadi setelah pelatihan atau sebelumnya? Mungkin sebelum pelatihan nanti ada outbound pastinya ini. Iya. Nah, nanti semua peserta akan melakukan outbound. Nanti ada beberapa kelompok. Gunanya outbound itu apa sih, Kak? Untuk kan Menjalin kita kebersamaan sih. Iya, hitungannya kayak team building gitu. Iya, team Betul. Membangun melatih kekompakan Kekompakan. dari Iya. satu regu Jiwa dengan korsa regu yang nih. lain. Kalau Iya, jiwa korsa. Kalau yang loreng-loreng bilang katanya jiwa korsa. Loreng. Aduh. Seperti tidak asing dengan kata loreng. Ada apa tuh? Oke. Rahasia kami. Oke, lanjut. Gak boleh ya kita bahas itu. Skip. Bye. Tit. Nah, aku mau nanya nih mengenai peserta yang mau ikut the camp nih Kak tentunya. The camp ini untuk ikut kegiatan itu dikenakan biaya atau enggak sih kira-kira? Untuk biaya registrasi sih ada ya, karena itu uang registrasinya itu bakal dipakai untuk ke konsumsi nanti. Konsumsinya mungkin bisa dijelaskan, Asya? Kalau konsumsi sih paling itu untuk makanan berat, di mana nanti ada 3 kali makan Untuk peserta. Iya, untuk peserta. Jadi biaya registrasi itu hanya untuk biaya makan mereka.
Namun nanti di The Camp itu ada juga bazar nih. Iya, bazar kuliner. Bazar snack. Iya, Harus yang dilarisin diadakan- juga sih. Iya betul pasti. dong. Kita kan harus membangun UMKM lokal gitu Bener juga bener kan ya. bener. Karena UMKM-nya sendiri juga dibangun oleh warga destinasi Pariwisata pastinya. Jadi harus laris manis. Aduh, yang jual pun manis-manis pasti. Laku nggak laku kita paksa pun mereka untuk beli. Harus kita tarik, beli, Iya. beli kayak gitu ya. Kalau nggak beli kita tahan dia sampai beli. Terakhir kita yang beli. Aduh, nggak apa-apa sih. Gak apa-apa ya. Oke. Tapi nggak boleh, harus laris, harus Harus laku. dong. Iya, masa. kita harus positif manifesting guys. Iya, benar. Ngomong apa ini ya? Nah, mengenai peserta nih, apa sih yang perlu dibawa peralatan dari rumah untuk peserta yang ikut The Camp ini, Kak? Peralatan dari rumah sih nggak ada ya, mungkin pakaian aja sih. Pakaian Sama sama kebutuhan pribadi sih. ya, Kalau kebutuhan obat pribadi. Iya mungkin dari peserta ada yang penyakit, ada yang Punya penyakit. penyakit. Pasti punya penyakit. Udah kuperbaiki sih kawan. Punya penyakit. Yang punya riwayat penyakit, jadi Untuk mengantisipasi. Iya, antisipasi. Jadi bawa obat pribadi yang mungkin ada amit-amit ya, mungkin ada yang yang Asma, punya asam lambungnya asam kumat. lambung. Iya, asam Karena lambung pasti kan- bakal kegiatannya padat Iya. nih. Kalau asam lambung kan banyak orang mungkin obatnya udah masing-masing gitu ya. Iya, benar, Ada obat benar, sendiri, benar. obat ini nggak ampuh. Jadi Iya. Cocok-cocokan. iya, jadi disarankan bawa obat yang punya Masing-masing. kepribadian ya kepribadian. Aduh. Maksudnya Tidak yang punya dong, riwayat ini kan bawaan. penyakit. Maksudnya yang punya riwayat penyakit bawaan gitu. Aku mau bahas nih Kak tentang konsumsi. Nah, gimana konsumsi selama kegiatan untuk para peserta yang ikut The Camp ini Kak? Oke, kayak yang tadi udah dijelasin ya, di biaya kan tadi ada diminta untuk biaya registrasi ya. Nah, biaya registrasi itu kami alihkan untuk konsumsi peserta selama 3 kali dalam 2 hari. Terus juga nanti kalau misalnya itu nggak cukup, itu kan kami fokusnya di makanan berat. Kalau misalnya itu nggak cukup, tenang, kan kita ada UMKM nanti. Bener sih, Ada harus bazar dibeli. kuliner, iya, ada bazar kuliner. Jadi sebisa mungkin kami kalau urusan perut peserta, insya Allah aman. Nggak kelaparan ya. kita. Perut nomor 1 kalau Gen Z ini ya. Nggak penting keadaan gimana, yang penting perut. Orang kok udah lapar ganas guys. Iya. Sumpah Iya. sih. Nggak bisa lagi Apalagi kita cewek-cewek Iya, ya makanya kita kan. harus mengutamakan isi perut. Aduh, bener. Isi hati juga. Stop. Stop. Nah, aku mau nanya nih Kak, apa aja sih yang perlu dipersiapkan sama peserta untuk kegiatan The Camp ini Kak? Persiapan yang harus disiapkan Mental sih. mental ya. Karena kegiatannya tuh wow banget kan. Karena dijamin bakal capek, tapi seru, tapi asik. Fisik lah ya. Enak lah Iya, pokoknya. mental sama fisik. Kok diem-dieman nih? Fisik bisa dirubah ya. Aduh. Materi bisa dicari. Tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Stop. Aduh. Nah, berarti yang perlu disiapkan sama peserta nih mental, fisik mereka. Berarti mereka nih harus siap untuk melakukan The Camp Bener. yang kegiatannya wow banget nih. Iya. Boleh dong aku tanya-tanya tentang kapan sih The Camp ini bakal dilakuin dan kapan nih waktunya? Kira-kira kapan, Kapan ya? Apakah masih Kapan ya? coming soon ya? Iya. Aduh, iya spill ya? dong, spill dong. Kayaknya waktu kita magang nggak sih? Aduh. Jadi ini kita alih tangan kan kalau misalnya kita magang. Jangan dong. Jangan dong, masa kita udah rancang konsep semateng ini? Iya betul. Sayang. Boleh Masih dong sayang. spill. Kira-kira tanggal berapa ya Kak Tina? Tina? Assalamualaikum. Nah untuk tanggalnya itu diadakan pada bulan 4, tanggal 25-26. Iya betul. Tahun berapa nih Kak? Takutnya nanti Tahun kan depan. 26 masih. Wow, jangan dong. Enggak, untuk tahunnya tahun ini guys, jadi masih ada waktu 1 bulan lagi. Jadi kita harus mempersiapkan nih untuk temen-temen yang mau ikut The Camp nih guys. Dan kami harap nggak ada halangan ya, karena kami juga ambilnya weekend, Sabtu dan Minggu. Iya. Semoga yang ada undangan di cancel dulu lah. Iya Dulu sih, di harus cancel karena ini kegiatannya Iya. spesial banget Yoi. sih. Jadi Undangan. orang harus mengosongkan waktunya. Iya.
Nah, aku mau nanya nih, kan kakak-kakak nih kan nih yang sebagai panitia bisa dibilang nih, apa sih harapan kakak nih untuk kegiatan ini setelah dilakukan ataupun sebelum gitu. Boleh dong sharing-sharing dengan teman-teman The Viewers tentunya. Harapannya dari kami sebagai panitia, yang pertama pastinya banyak yang ikut. Ini harapan yang akan datang dulu ya. Harapannya banyak yang ikut, terus pesertanya kan kami bukannya untuk umum ya. Itu bisa, tapi sebagai warga kampus juga bisa. Tapi kalau bisa sih ya 50-50 lah, banyakan dari orang luar banyakan dari kampus juga iya. Terus juga kegiatan ini terselenggara rundownnya tahap bertahap, nggak ada yang terskip. Terus juga kami berdoa semoga cuacanya Baik mendukung. ya. Amin. Karena kegiatannya outdoor. Iya sih, karena kalau udah kegiatan outdoor ini tantangannya ada di Cuaca, cuaca. iya betul. Apalagi akhir-akhir ini kadang panas, kadang Kadang hujan, gak Kayak sekarang menentu. Sesuai dengan keadaan hati masing-masing juga. Aduh, si sayang ini sepertinya lagi berbunga-bunga ya. Dapat banyak ada tadi, dapat si kawan ini. Yang nggak punya diam aja deh. Wow. Canda ya sayangku, cintaku. Aku mau nanya nih Kak, tentang The Camp ini kan. Kira-kira The Camp ini bakal dipromosikan melalui platform apa nih? Jadi teman-teman yang mau daftar The Camp ini, kira-kira mereka dapat informasinya nih dari mana nih Kak? Dari mana ya Tina? Dari media sosial. Boleh Jadi dong kami spill. membagikan flyer ya, Iya, betul. flyer di IG Depcam. Oh jadi udah ada nih guys Iya. IG-nya. Boleh dong ceki-ceki mulai sekarang. Iya. Spill dong Kak nama IG-nya. Nama IG-nya The Camp Vacation. Iya. The Camp dot vacation. ya di camp.vacation. Mulai kapan nih? taruh sini. Mulai kapan nih share-share informasinya? Mulai sekarang, Iya, dari tolong yang datang ini follow Instagramnya Jangan sekarang lupa juga follow ya. ya, Guys, viewers. The viewers cepat kalian langsung ke IG kalian, langsung cek IG-nya terus kalian kepoin guys. Karena ini kegiatannya benar-benar spesial banget tentunya. Real. Betul banget ini. Nah, aku mau nanya juga nih sama kakak-kakak. Menurut kakak nih, apakah The Camp ini tuh bersifat sementara atau bahkan bertahan lama nih? Kalau dari harapan kami ya dan visi kami tuh kami inginnya ini The Camp ini bakal jadi Kegiatan. event ya kegiatan tiap tahunnya dari kita. Berarti event tahunannya Iya. Dep nih ya. Betul. Hmm. Karena kan seperti ya prodi kita ya destinasi pariwisata di mana kita melakukan perencanaan, pengembangan, Pemasaran. iya pemasaran juga. Jadi ya melalui The Camp ini bisa jadi wadah untuk kita sebagai mahasiswa prodi pariwisata, destinasi pariwisata Mengeluarkan. menularkannya itu di The Camp ini dan kegiatan-kegiatan lainnya. Cuman itu sih visi kami supaya semoga The Camp ini bisa tiap tahun terselenggarakan. Agak kesleo Kesleo bibirnya. deh, Aduh. Berarti harapannya tuh memang setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan untuk prodi betul destinasi sekali. pariwisata. Nah, kira-kira nih ada lagi nggak sih yang mau disampaikan mengenai The Camp ini, kakak-kakak? Jangan lupa untuk Betul. daftar menjadi peserta. Oh ya, announce dulu ya guys, karena di sini kan campingnya kami menyediakan dari program studi kami. Jadi tendanya itu disediakan untuk 14 tenda. Terbatas ya kuotanya. Iya, tendanya tendanya terbatas. Tendanya ini kan ada 14 dan itu muatnya cuma 2 orang. Jadi ya 14 kali 2 28 teman-teman. Ya, Agak ngeblank ya. Kita puasa ini ya. Iya. Jadi mungkin bakal direkrut lebih banyak. Tapi tinggalnya di lapangan itu langsung. Aduh, nggak mungkin dong, Iya. nggak mungkin dong. Kami berharapnya sih bakal ada tambahan. Jadi untuk sementara jumlah pesertanya yang kami
terima. Iya, bakal terima itu 28 orang. Berarti kisaran segitu. Nah, untuk teman-teman The Viewers atau yang di luar sana pengen coba ini The Camp ini, harus cepet-cepet nih kalian daftar karena kuotanya sangat terbatas, guys. Jangan lupa ya teman-teman, Iya. the viewers. Nah, ada lagi nih yang mau disampaikan? Mungkin dari aku, mungkin ini harapan setelah terlaksananya kegiatan ini ya. Semoga kita bisa menjalin komunikasi yang baik lagi dengan peserta yang dari luar, karena kan dari komunikasi yang baik itu kita bisa mendapatkan relasi yang lebih luas lagi. Tentu, betul Seperti sih. itu. Dan komunikasinya nggak terputus, kegiatannya lancar tiap tahun. Amin. Amin Itu ya, harapan semoga setelah terrealisasikan. Iya, ini Nah, aku mau tanya nih sama kakak-kakak. Kira-kira selain dapat pengalaman sama kayak dapat temen juga nih pastinya, apa sih benefit yang lainnya selain dapat yang aku sebutin tadi untuk para The Camp yang mengikuti kegiatan tersebut? yang udah pasti kan peserta nggak mau rugi ya, pasti bakal Pasti banyak dong. manfaat yang kita Iya. dapat. Salah satunya yaitu setiap peserta nanti bakal dapat sertifikat pelatihan untuk mengikuti kegiatan podcast dan kegiatan latihan drone tadi. Berarti dapat sertifikat pelatihan nih teman-teman. Iya. Kalian nggak cuma dapat pengalaman dan nggak cuma dapat temen doang, tapi Iya. kalian dapat benefitnya yaitu Iya. sertifikat. Jadi kalian nanti nggak cuma sekedar latihan, nggak cuma sekedar podcast bla 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 segala macam, tapi kalian menjadi pelatih bersertifikasi. Bener, biar ditanya temennya, pernah nggak sih kau ikut ini? Pernah tentunya. Kayak tunjukin aja nih, aku punya nih sertifikatnya. Pamer kan guys. Tunjukin foto kami juga. Ya, Aduh, kami lah yang sebagai pelopornya. panitia nih ya Iya, kan iya, tentunya. iya. Nah sayangnya guys, kita udah masuk nih di penghujung waktu. Sebelumnya aku mau ucapin nih terima kasih untuk kakak-kakak yang cantik. Sama-sama. Udah mau ngeluangin waktunya nih untuk sharing session dengan kami tentunya di Dep Talk ini guys. Nah aku berterima kasih banyak nih sama kakak. Dan untuk teman-teman The Viewers juga terima kasih sudah mau mendengarkan podcast kali ini. Semoga kalian menikmati podcast kali ini guys. Sekian untuk episode kali ini. Semoga setelah dengerin ini kamu menjadi kepikiran nih harus ikut tentang The Camp ini ya guys. Harus. Wajib banget, wajib ya, ada hukumnya. Nah, aku perlu sampaikan nih untuk teman-teman, jangan lupa nih kalian subscribe YouTube-nya Hima Destinasi Pariwisata dan jangan lupa kalian like video-videonya biar kalian gak ketinggalan episode podcast dari Dep Talk dari Prodi Pariwisata. Dadah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.